tahu ya Tuhan, kami tidak layak tanpa Engkau Yesus Tuhan, tanpa pengurapan-Mu, tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Jadi setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami yang berdiri di tempat ini Tuhan, kami layak memuji Engkau, kami layak memuliakan Engkau. Berarti setiap kami, berarti ibadah raya kami, dalam pertengahan sampai akhirnya ya Tuhan, bukan untuk bungkus tempat ini, ruangan ini, bahkan setiap kami yang hadir Tuhan, penuhi kami dengan cinta-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, memberkati semua jemaat-Mu Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan, kami bahkan sampaikan selamat di tempat ini dengan tidak kemasakan. Biarlah roh sukacita hati mereka mengalir Tuhan, mereka datang ke tempat ini, masa-masa hanya untuk kemuliaan nama-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Kami meminta pengurapan kuasa-Mu nyatakan hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Mari kita sama-sama saudara. Mari kita angkat pujian yang berkata, bahwa kita dan cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Segala yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai setiap langkah. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan pujian. Kita akan mencintai kehidupan. Yesus, terima kasih. Apa aku mencintai segala yang telah terjadi, segala yang telah terjadi. Apakah berhenti dalam hidup ini, selalu menyertai. Kita akan pertama menyadari ya Tuhan, apa aku menyadari di dalam hidup ini Tuhan, Tuhan jangan terbaik ini. Selalu berbagi, jangan terbaik oleh karena kasih. Kita akan Bapa tuntun hati. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku, mencari Abang penuh pada hatiku. Bapa ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi Ya Tuhan,
Air mengalir dan tiada Tuhan ini kami sentuh hati kami cintamu dengan kasih-Mu Tuhan, pulihkan bejana kami yang kosong Tuhan, Engkau isi Tuhan dengan cintamu, dengan kasih-Mu Tuhan, dengan berkat-Mu, dengan pengurapan-Mu Tuhan, sehingga kami layak Tuhan memuliakan, memuji Engkau Tuhan. Kami menyadari Tuhan diri kami tidak ada apa-apanya Tuhan, diri kami tidak sempurna Tuhan. Namun Engkau melayakkan kami, untuk kami mulai meninggikan, memuliakan nama-Mu, karena Engkau layak ditinggikan Yesus Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Jadi kami mau arahkan hati kami, pikiran kami tertuju kepadamu Yesus Tuhan. Nama-Mu yang mulia, nama-Mu yang ajaib Tuhan, perkasa dahsyat Tuhan. Dan kami mengimani Engkau Tuhan dalam hidup kami. Bentuk kami lebih lagi Tuhan, supaya kami boleh memiliki karakter Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah saudaraku, renungkan betapa baiknya cintanya Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, sekalipun kita meninggalkan Dia. Dia tidak pernah berubah kasih setianya. Haleluya, haleluya. Semua kita mau memuji memuliakan nama-Nya. Mari yang diberkati Tuhan, kita bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Saudara boleh kembali bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita bersorak-sorak. Saat kita mau menaikkan namanya. Berapa kita hadir tempat ini? Kita bisa melihat
dimuliakan namamu. Haleluya. Mari kita akan pujian kita. Kita berikan persembahan dan akan masuk ke dalam firman Tuhan. Menguatkan setiap kita kepada firman. Kita akan pujian kita yang berkata, Kristus Kau Juru Selamat walaupun harus berjalan.
firman yang menguatkan kami, berikan kami lebih lagi ya Tuhan pencerahan untuk setiap hati kami Tuhan, pribadi kami Tuhan, bentuk hati kami, bejana kami yang kosong saat ini akan dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu. Engkau nyatakan bagi kami melalui hamba-Mu Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, tak pendeta kasih Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, Engkau urapi mulut bibir lidahnya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, Engkau menutup bungkus kehidupannya dengan darah Kristus. Dan dia setiap kami yang mendengarnya saat ini Tuhan, mendengar firman-Mu, kami dikuatkan, kami diubahkan, dan kami dipulihkan Tuhan. Kau berkati ruangan ini, Kau berkati tempat ini, isi ruangan ini. Kau memenuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan. Kau siapkan hati kami dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami undang hamba-Nya Yesus membawakan firman Tuhan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami intinya naikkan kepadamu Tuhan. Karena Engkau begitu luar biasa baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun di dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan. Sekalipun kami menghadapi lembah kekelaman, kami tidak takut karena ada Tuhan yang luar biasa yang menyertai kami. Dimanapun kami berjalan Tuhan, ketika kami menyadari akan penyertaan Tuhan, maka ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengharapan yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi setiap kami Tuhan, supaya kami benar-benar Tuhan, hati kami siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, supaya benih kebenaran firman-Mu itu tumbuh dalam hidup kami Tuhan, menghasilkan buah-buah yang manis Tuhan, buah-buah yang memuliakan Tuhan. Terlebih lagi urapi hamba-Mu ini Tuhan, yang tidak ada apa-apanya Tuhan, biarlah pengurapan-Mu yang memampukan hamba-Mu ini untuk berkata-kata dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Ya. Tidak ada yang ikut kita nih. Baik Bapak yang kasih Tuhan, kita hari ini mengucap syukur, kita boleh ada sebagaimana kita ada itu semua karena kasih Tuhan. Dan hari ini kita ada di bulan Desember dan di tanggal 18. Waduh luar biasa, di ujung tahun ini begitu luar biasa. Kalau kita merenungkan kembali, itu begitu luar biasanya Tuhan. Baik ya. Jadi kalau kita hari ini ada, sudah kasih Tuhan, sekali lagi ayo kita menyadari bahwa itu semua bukan karena kebetulan saudara ya, bukan karena kuat dan gagah kita, karena ada penyertaan dan kasih Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk belajar firman Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-38 ya. Bang Nes sudah tampilkan nih Bang Nes. Oke. Bagi yang ada Alkitabnya atau di handphonenya boleh, kalau yang nggak bawa boleh kita baca bersama-sama ya. Kita akan baca bersama-sama tapi nggak usah balapan Bapak Yesus Tuhan ya, karena kita nggak dikejar apa-apa hari ini ya. Jadi kita akan baca perlahan-lahan sampai kita mengerti alur ceritanya ini, supaya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ya, masih ada yang cari? Oke ya, mulai kita berganti-gantian saja ya. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat ganjil. Di sini judul perikopnya adalah pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ada seorang perawan yang ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata,
Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salamnya itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunannya sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan berkuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Coba Bang Nes, klik satu lagi Bang Nes. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Tuhan, ini menjadi ayat yang akan kita renungkan, khususnya ayat 38 ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, di sini ada dua hal yang perlu kita mengerti, kita renungkan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan. Apa yang dikatakan Maria? Yang pertama, Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, ada kata hamba Tuhan. Ya, Maria menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Ya, Maria menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan, bukan hamba yang lain begitu ya. Dan apa yang dikatakan oleh Maria selanjutnya, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara kasih Tuhan, dua hal ini yang akan kita renungkan kita di Natal ini, Bapak Ibu Tuhan ya. Di sini Maria, saudara ya, Maria itu dikatakan mendapat kasih karunia Allah ya. Dia menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Saudara, Maria ini mendapat kasih dan anugerah Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa, di mana dia dipilih Tuhan, dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang wanita yang menjadi seorang ibu bagi Yesus Kristus. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Sesuatu anugerah, kepercayaan, kehormatan yang Tuhan berikan kepada Maria, saudara. Ya, karena tidak semua wanita dipilih untuk melahirkan Yesus. Hanya satu-satunya wanita di dunia ini yang dipilih oleh Tuhan, yang dijadikan oleh Tuhan menjadi alat untuk menyatakan anugerahnya yang begitu besar bagi dunia ini, yaitu melahirkan Sang Juru Selamat, saudara. Ya, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, sebuah anugerah. Ya, memang setiap orang itu pastinya diberikan anugerah oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan yang berbeda-beda. Amin, saudara ya. Kita nggak perlu iri dengan Maria, saudara. Karena setiap orang itu dipakai Tuhan. Karena sekali lagi, kita ada di dunia ini tidak kebetulan, saudara. Tetapi karena kehendak Tuhan. Jadi kalau Tuhan menghendaki kita ada di dunia ini, ada rancangan Tuhan bagi hidup kita. Amin. Setiap kita ada rancangan Tuhan yang harus kita responi, saudara. Sebagaimana Maria ini,
Ya, dia menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, saya katakan ini adalah anugerah yang luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah sebuah penghormatan dari Tuhan. Ya, Maria dipilih menjadi ibu Yesus adalah sebuah penghormatan, suatu penghargaan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Maria. Karena apa? Karena ya, dia akan melahirkan seorang yang luar biasa. Dikatakan di Alkitab tadi, luar biasa. Anak yang dilahirkan Maria itu bukan anak yang biasa-biasa aja, tetapi anak yang luar biasa. Dia disebut sebagai anak Allah. Ya, bahkan dia dikatakan dia mewarisi tahta kerajaan Daud yang akan memerintah untuk selama-lamanya. Ya, kenapa dia dinyatakan sebagai pewaris dari tahta kerajaan Daud? Karena dia dari garis keturunan. Dari Daud itu sampai Maria. Maria adalah keturunan ya dari garis keturunan Daud, saudara kasih. Luar biasa, satu penghargaan yang luar biasa, saudara. Itu secara yang kita lihatnya yang enak-enaknya. Ya, wah hebat Ibu Maria. Makanya sampai sekarang Maria itu dijadikan sebuah tokoh di dalam agama Katolik itu sebagai pribadi yang luar biasa, yang mendapat suatu kehormatan yang luar biasa, saudara. Ya, karena memang ini adalah anugerah yang luar biasa. Sekalipun Maria sebenarnya juga adalah manusia biasa seperti kita, saudara. Dia punya kelebihan dan dia juga punya kelemahan. Dia punya keistimewaan. Tetapi dia sebagai manusia juga tidak jauh beda dengan kita, saudara. Sebenarnya dia manusia biasa, saudara. Ya, kita nanti akan lihat apakah Maria ini bisa melakukan apa yang difirmankan Tuhan itu hanya mengandalkan kekuatannya atau karena pertolongan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ya. Luar biasa. Sekali lagi, ini sebuah penghormatan, sebuah kemuliaan yang Tuhan berikan buat Maria. Itu di sisi positifnya, saudara. Ya, kita kan seringkali kalau melihat sesuatu itu dari sisi yang enak-enaknya saja, ya, yang enak-enaknya saja. Tetapi di dalam Di dalam anugerah, di dalam panggilan, di dalam pilihan Allah terhadap Maria untuk menjadi ibu Yesus, itu ada satu pergumulan. Saudara, ada satu tantangan yang luar biasa, saudara, yang harus dihadapi Maria. Saya yakin dan percaya Maria itu masih punya perasaan seperti kita. Dia juga punya logika seperti kita, punya pemikiran seperti kita, saudara. Ketika firman itu datang kepada dia bahwa Tuhan akan memakai dia, bahwa Tuhan berfirman bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, saudara kasih Tuhan, logikanya juga main, saudara. Bagaimana mungkin, saudara, ya? Kita semua dikasih logika, pikiran, saudara. Ya, ketika firman itu datang kepada Maria juga dia berpikir, bagaimana mungkin saya bisa melahirkan sedangkan saya belum bersuami, saudara. Dia masih statusnya masih bertunangan. Itu yang pertama. Bagaimana mungkin? Yang kedua, kalaupun itu terjadi, apa kata orang, saudara? Ya, masih gadis, udah hamil dan melahirkan seorang anak. Itu bukan suatu kejadian yang terhormat ya bagi dunia, bagi pada umumnya kehidupan manusia. Mungkin dia akan mendapat cibiran, saudara, ya. Dia akan dicap sebagai wanita nakal. Dia menjadi dicap sebagai wanita yang tidak kudus. Ya, dia dicap sebagai wanita berdosa. Itu konsekuensinya, saudara, yang harus dihadapi. Dia mulai berpikir lagi, kalau saya sampai hamil di luar nikah, bagaimana dengan tunangan saya, saudara? Dengan Yusuf ya. Mungkin Yusuf ini bukan orang yang biasa-biasa. Mungkin secara ini dia spesial bagi Maria. Dia ganteng, dia baik, dan sebagainya. Mungkin dia kriteria. Tapi ketika dia nanti hamil di luar nikah, bagaimana dengan tunangan saya, saudara? Bagaimana dengan keluarga saya? Itu pasti dipikirkan semua oleh Maria, saudara. Logikanya terus jalan, saudara. Ya, bertentangan. Firman Tuhan ini bertentangan dengan logikanya, dengan akal sehatnya, dengan perasaannya. Waduh, gimana perasaan saya ketika itu terjadi dalam hidup saya? Saudara kasih Tuhan. Berat, saudara. Seringkali kita dalam kehidupan ini melihat itu hal-hal yang sesuatu itu hal yang enak-enaknya saja. Tapi di balik yang enak itu kita nggak mau tahu. Seringkali kita melihat kalau orang sukses, saudara, orang punya
mungkin dia berhasil dalam bisnis, dia berhasil dalam keluarga, kita menganggap bahwa oh hidupnya enak ya orang itu ya. Kayaknya dia enak banget hidupnya. Padahal kita nggak tahu proses untuk menuju sana, saudara. Ya, ada harga yang sudah dibayar, saudara. Ya, kalau orang sukses dalam usaha mungkin dia sudah mungkin berkali-kali menghadapi kegagalan, menghadapi penolakan dan sebagainya, tapi dia tetap gigih, tetap maju, makanya dia sukses dan diberkati. Demikian pula di dalam keluarga, kita melihat oh keluarga si ini kok enak hidupnya ya. Kita selalu melihat enaknya, saudara. Tetapi kita nggak tahu bahwa ada proses di balik itu, saudara. Di dalam kebahagiaan dan sukacita dalam keluarga yang kita lihat itu tidak kita lihat, saudara. Sama seperti Maria. Seringkali orang melihat, wah, Bunda Maria itu hebat. Bunda Maria itu luar biasa mulia. Tetapi apa? Sebenarnya kita nggak mengetahui pergumulan yang sesungguhnya yang dihadapi Maria ketika mendapat firman Tuhan itu, kita tidak mau mengerti, saudara. Ya, saudara. Dan hari ini kita akan melihat, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana Maria itu penuh dengan pergumulan ketika mendapatkan satu firman Tuhan yang akan menjadikan dia sebagai anak Tuhan. Tapi bagaimana mungkin ini bisa terjadi, kita lihat, saudara. Sikap daripada Maria. Dia menempatkan diri seperti apa, saudara ya? Di ayat 38 di sana katakan, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya. Bagaimana rancangan Tuhan itu bisa terjadi di dalam kehidupan Maria? Karena dia memposisikan dia sebagai hamba Tuhan. Dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Saya ini hanya alatmu Tuhan. Saya ini hanya hambamu Tuhan. Ya, di mana Tuhan berkehendak melakukan apa saja di dalam hidupnya, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita mau belajar dari Maria. Hari ini kita juga mau belajar, ya, supaya apa? Supaya apa yang difirmankan Tuhan di dalam hidup kita, setiap janji Tuhan di dalam hidup kita itu digenapi. Bagaimana supaya digenapi? Kita harus memiliki hati seorang hamba. Amin. Bilang kanan kirinya, ayo miliki hati seorang hamba. Ya, hati seorang hamba itu hati yang mau taat, mau yang tunduk pada apa? Pada tuannya. Tuan Bapak dan Ibu siapa? Tuan Bapak dan Ibu adalah Tuhan, bukan Pak Ayu. Saudara, tunduk terhadap apa, saudara? Ya, kita melihat di sini seorang hamba, ya, seorang hamba akan berkata begini, ya, dia bukan hanya mengaku aku ini hamba Tuhan, aku ini anak Tuhan, aku ini pelayan Tuhan, saudara. Bukan hanya sekedar dalam dalam perkataan saja kita mengaku sebagai hamba Tuhan, mengaku sebagai anak Tuhan, mengaku sebagai orang percaya. Tetapi harus kita buktikan, saudara, benar-benar kita ini sebagai hamba Tuhan. Ya. Maria ini membuktikan bahwa dirinya seorang hamba. Ya, dia bukan hanya dalam perkataan saja. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, bukan. Tetapi dia lanjutkan dengan jadilah padaku menurut perkataanmu itu, saudara. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu, saudara. Jadi sebagai seorang hamba, ya saudara, dia mau, saudara, apa yang menjadi perkataan, apa yang menjadi firman Tuhan untuk hidupnya Maria ini, dikatakan, biarlah itu yang terjadi, saudara. Nah, di dalam hidup kita juga sama, saudara. Ya, di dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau memiliki sikap seperti Maria ini. Kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang berkata, aku ini hamba Tuhan, saya ini pelayan Tuhan, saya ini anak Tuhan, saudara. Tetapi kita jauh dari apa yang difirmankan Tuhan. Kita jauh dari hidup dari apa yang diperintahkan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Ya. Di tahun 2023, ya mulai startnya hari ini, saudara. Mari jadikan kehendak Tuhan yang utama dalam hidup kita. Amin. Bilang kanan kiri, jadikanlah kehendak Tuhan yang utama dalam hidup kita. Ayo bilang kanan kirinya. Jadikanlah kehendak Tuhan yang menjadi utama dalam hidupmu. Ya, saudara. Jangan menjadikan perasaan kita ini yang menguasai kita.
logika kita ini yang menguasai hidup kita, saudara. Ya, kadang-kala firman Tuhan itu bisa bertentangan dengan perasaan kita. Ya, firman Tuhan itu kadang-kala Tuhan izinkan juga bertentangan dengan logika kita, saudara. Ya, dengan apa yang diterima oleh Maria ini, saudara, firman Tuhan ini bertentangan sekali dengan logika manusia. Ya, kalau gimana manusia, pemikiran manusia, nggak mungkin itu terjadi. Bagaimana mungkin saya masih gadis, saya belum menikah. Bagaimana mungkin saya akan melahirkan seorang anak laki-laki? Itu secara pemikiran manusia, logika manusia, saudara. Tetapi firman Tuhan kata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, hari-hari ini, saudara, kita harus lebih percaya pada firman Tuhan daripada logika kita. Ya, kita memang diberikan pikiran untuk berpikir, saudara. Tapi Tuhan itu lebih dari logika kita. Pekerjaan dan karyanya itu lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Bahkan juga Tuhan juga mau, saudara, engkau mentaati firman Tuhan melebihi perasaanmu. Amin. Amin. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita ya perasaan ini menutupi kebenaran firman Tuhan, menghalangi kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Ya, perasaan kita ini kadang-kala semangat, ya kadang-kala loyo, ya kadang-kadang nggak bersemangat, saudara. Ditentukan dengan situasi dan kondisi. Tetapi kita harus punya kehendak, kemauan bahwa aku mau taat Tuhan. Tuhan ini aku, Tuhan ini aku mau taat kepada kebenaran firman-Mu, Tuhan. Maria, kalau dia ikuti perasaannya, pasti dia gagal untuk mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Maria kalau mengikuti logikanya, dia pasti gagal untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan dalam hidupnya, saudara. Tapi ketika dia pakai imannya, ya, untuk menangkap kebenaran firman Tuhan itu, untuk menangkap firman Tuhan dalam hidupnya itu, dia akan memperoleh sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Dia benar-benar dipakai secara luar biasa oleh Tuhan, saudara. Tangkap aja dengan iman, tangkap dengan ketaatan, saudara. Ketika kita mendengar firman Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita, tangkap dengan iman, tangkap dengan ketaatan. Seperti apa? Seperti Maria ini, saudara. Saya katakan yakin dan percaya, Maria bukan orang yang super, ya. Dia bukan orang yang hebat, saudara. Ya, di dalam menjalani apa yang Tuhan kehendaki, dia masih perlu pertolongan Tuhan. Bukankah ketika Maria dinyatakan bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya, dan menamakan dia Yesus, saudara, Yusuf tunangannya, bukankah diam-diam mau menceraikan, mau memutuskan hubungan dengan Maria? Lalu apakah Maria terus merayu sama Yusuf? Enggak, Yusuf, ayolah, ini dari Tuhan, gitu. Dia berusaha meyakinkan. Mungkin dia sempat ya meyakinkan Yusuf. Dia sempat menjelaskan apa yang dialami sama Yusuf. Tapi mungkin Yusuf secara manusia juga sama. Dia punya logika, dia punya perasaan, ya kan? Dia mulai jalan itu logikanya, saudara. Ya perasaannya, waduh, nanti gimana saya dengan keluarga saya, dengan teman dan kehormatan saya dan sebagainya. Kita lihat, saudara, bahwa ketika Yusuf hendak menceraikan Maria, apa yang dia dapatkan? Dia mendapat pesan dari Tuhan, saudara. Supaya apa? Jangan takut mengambil Maria sebagai istri, saudara. Jadi di sini ada peranan Tuhan, saudara. Peranan Tuhan yang membela Maria, saudara. Secara mungkin Maria tidak menyadari, ya. Dengan diam-diam Tuhan itu bekerja, saudara, ya. Tuhan bekerja, memberikan pengertian, memberikan pemahaman, dan kembali menegur Yusuf. Sehingga apa? Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Yusuf mau menerima konsekuensi, sebagai menerima konsekuensi apapun yang akan diterima, dia mau dengan menerima Maria. Sama, saudara, sama beratnya, saudara. Sebenarnya sama beratnya, ya. Apa yang dilakukan Yusuf sama apa yang dialami Maria. Yusuf menerima Maria itu sama beratnya konsekuensinya, saudara. Mungkin mereka akan Mereka akan dinyatakan sebagai pasangan yang
kumpul kebo dan sebagainya itu melakukan perzinahan dan sebagainya. Kalau kedapatan itu bisa dirajam, saudara. Ya bisa dilempari batu sampai mati. Tapi apa yang terjadi? Itu ada pembelaan Tuhan, ada tuntunan Tuhan sehingga mereka tidak mengalami hal itu, saudara. Dan ketika Maria ini juga sudah mengandung ya, terus melahirkan, ada pembantian besar-besaran terhadap bayi ya pada zaman itu oleh Herodes, saudara. Dan perlindungan Tuhan nyatakan. Bahkan ketika mereka akan kembali ke kota mereka, mereka harus dibilang sama mereka, kamu harus menyingkir dulu ke Mesir. Saudara, ada tuntunan Tuhan. Ya, jadi Maria menerima anugerah ya dari Tuhan itu tidak dibiarkan Tuhan. Tidak dibiarkan Tuhan berjalan sendiri. Ya, untuk Maria sanggup, tapi ada pertolongan Tuhan, ada selalu penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi Maria. Sehingga Maria bisa sukses, bisa berhasil menjadi hamba Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya, saudara. Jadi keberhasilan ya Maria untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa jadilah padaku menurut perkataanmu itu bukan karena kuat dan gagah dia, karena ada campur tangan Tuhan, karena ada pertolongan Tuhan. Seringkali kita, Pak, saya nggak sanggup melakukan firman Tuhan, Pak, saya nggak sanggup melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Memang secara manusia kita tidak akan pernah sanggup. Kita akan sanggup kalau kita mendapat pertolongan Tuhan. Amin. Oleh karena itu ketika kita diperhadapkan dengan sebuah firman Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup kita, saudara, mungkin itu merasa berat. Yakinlah ketika engkau mau tulus, mau mengatakan Tuhan jadilah kehendakmu di dalam hidupku, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan sehingga kita bisa mampu melakukannya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Dan kita melihat bagaimana ketika Maria ini benar-benar mentaati apa yang difirmankan Tuhan, ya, menerima apa yang difirmankan Tuhan dalam hidupnya diberkati Tuhan luar biasa, hidupnya diangkat Tuhan luar biasa. Coba kalau Maria ini dari awal menolak panggilan itu, Tuhan saya tidak mau Tuhan, saya manusia biasa Tuhan, saya nggak akan sanggup melakukan ini Tuhan. Dengan alasan yang tadi, saya nanti dikucilkan keluarga saya nanti dicap sebagai wanita pendosa dan sebagainya. Saya pokoknya nggak mau Tuhan, angkat tangan. Saya yakin dan percaya, Maria tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita mau di tahun 2023 nanti kita akan melihat kemuliaan Tuhan lebih dan lebih lagi dinyatakan dalam hidup kita. Kuncinya adalah bagaimana kita mau menjadikan kehendak Allah yang utama dalam hidup kita. Amin. Sudah kasih Tuhan. Judul tema Natal kita adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku, saudara. Ya, Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Maria, saudara kasih Tuhan, hidupnya diubahkan oleh Tuhan menjadi orang yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Kenapa? Karena dia membiarkan kehendak Allah yang utama dalam hidupnya, saudara. Dia membiarkan Allah bekerja di dalam hidupnya, saudara. Sehingga dia menjadi orang yang luar biasa. Coba kalau dia menolak, saudara, karya Tuhan dalam hidupnya, dia mungkin tidak akan pernah dikenal oleh siapapun. Ya, dia tidak akan pernah menjadi orang yang dihormati dan dimuliakan, saudara. Tapi sampai hari ini namanya itu luar biasa. Kita sangat menjadikan dia sebagai tokoh yang dalam Alkitab sebagai teladan dalam hidup kita, saudara. Sampai Maria itu sukses mengiringi Yesus, saudara, sampai di atas kayu salib, saudara. Dia dengan mata kepalanya sendiri dia melihat anaknya yang dikasih itu disalib, saudara. Itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dia sukses, saudara, ya, benar-benar menghantarkan Yesus itu sebagai juru selamat dunia, saudara. Dia tidak menghalangi Yesus untuk menyatakan kehendak Allah di dalam hidupnya, saudara. Dia membiarkan Yesus menggenapi kehendak Allah dalam hidupnya sampai di atas kayu salib, saudara. Kalau saudara melihat itu film
penyaliban Yesus itu, Maria itu mengikuti saudara jauh saudara, proses demi proses ya, penyaliban Yesus, penderitaan sampai penyaliban itu luar biasa. Kalau kita kalau bapak dan seorang ibu, sebagai seorang ibu tentunya bagaimana hancur itu perasaan saudara. Tapi Maria bisa melewati itu semua. Itu karena kekuatan daripada Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan. Hari ini saya mau katakan, mari jadikan kehendak Allah yang utama dalam hidupmu. Ya. Sekalipun kehendak Allah itu bertentangan dengan logikamu, saudara, dengan perasaanmu, ayo ikutin, turutin, saudara. Ada banyak perintah firman Tuhan dalam hidup ini, saudara. Jangan pernah ragu akan penyertaan Tuhan yang Tuhan akan mampukan. Ya, saya mau kembali mengingatkan buat kita, ya, berkat-berkat yang sudah kita terima di dalam pelayanan ini, supaya selalu mengingatkan bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalkan kita, saudara. Saya mengingat sekali, saudara, ya, ketika kami dipanggil melayani tempat ini, saudara, ya, Bapak dan Ibu menyaksikan sendiri bagaimana tempatnya. Dulu nggak ada kursi, saya hanya minta kursi aja, ya, sama mimbar waktu itu ya. Akhirnya dikirim, saudara. Itu berkat doa juga, saudara. Hal yang sederhana, saudara. Kita mulai dengan musik gitar, saudara. Ya, Pak Parmin masih pakai gitarnya, saudara. Itu luar biasa. Saya melihat inilah, aku melihat begini. Kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Ketika kita mau menyerahkan hidup kita, ini loh aku Tuhan, pakai aku, maka Tuhan akan memperlengkapi. Amin. Saudara, ketika itu kita lakukan mungkin berbulan-bulan ya, akhirnya Tuhan kirim keyboard, saudara, kita bisa ini supaya kita sebagai jemaat bisa merasakan atau mengingat kebaikan Tuhan. Jangan sampai kita itu bersungut-sungut dengan mungkin ada keadaan yang belum sempurna, mungkin masih panas seperti ini, tapi kita mau mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Amin. Tahu, pelayanan ini dibuka itu pada masa-masa COVID, saudara, ya, di mana gereja semua tutup, di sini dibuka, saudara. Amen. Itu luar biasa. Kalau nggak pertolongan Tuhan, saya yakin kami juga nggak sanggup sebagai hamba Tuhan, saudara. Ada ini, habis itu ya suaranya cuma pelan ya, terus ada speakernya Pak Parmin juga dibantu. Habis itu dapat speaker yang ini, saudara. Habis itu kita diberkati luar biasa, satu unit rumah, saudara, ya, walaupun belum kita bisa pakai ya, tapi selalu kita doakan, saudara. Saat ini kita sudah punya satu unit rumah untuk kita gunakan sebagai tempat ibadah, saudara. Cuma kita masih bergumul untuk dana renovasinya. Kita kalau rumah aja Tuhan kasih, apalagi biaya renovasinya pasti Tuhan kasih. Amin. Iya, saudara. Yang besar aja dikasih, masa embel-embelnya nggak dikasih, saudara, guys, Tuhan ya. Terus kita bisa beli mixer, saudara, ya. Kita terus diperlengkapi lagi dengan LCD, saudara, dengan komputer, laptop dan sebagainya. Pernak-pernik lagi yang ada pohon Natal dan sebagainya, saudara. Sampai hari ini, ya. Ini semua karena apa? Saya yakin ini adalah berkat Tuhan. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan. Amin. Saudara, kita butuh pendingin dan nanti akan butuh tambah daya listrik, saudara. Kita doakan saja, saudara. Kita punya Bapa yang kaya, saudara. Kita tidak akan seperti ini. Saya selalu katakan dari awal pelayanan saya, kita tidak akan seperti ini saja, tapi Tuhan akan perlengkapi kita. Amin. Tapi milikilah hati seorang hamba, saudara. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan di tempat ini, mari kita menjadikan diri kita sebagai hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu satu paket dengan melakukan firman-Nya. Ya, tidak bisa kita menyebut diri kita sebagai hamba Tuhan, tapi kita tidak mau tunduk dan taat terhadap firman Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya. Inilah kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari jadikan kehendak Tuhan yang utama dalam hidup kita. Ya, saudara, mungkin berat, tetapi kita mau itu yang menjadi kerinduan kita yang utama dalam hidup kita. Kita mau nyanyikan Bang Yesus Juru Selamat tadi ya.
Kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan lagu Yesus Juru Selamat. Sekalipun kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin diperhadapkan dengan lembah kekelaman, tapi percayalah, penyertaan Tuhan itu selalu dinyatakan di dalam hidup kita. Mari semua bangkit berdiri yuk. Kita responi kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita di tahun yang baru nanti kita lebih dan lebih lagi menjadikan kehendak Tuhan yang utama dalam hidup kita. Bukan kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang menjadi tujuan utama untuk kita lakukan dalam hidup kita. Ketika kita mampu dan membiarkan kehendak Tuhan yang kita lakukan dalam hidup kita, yakinlah berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau juga punya rancangan yang indah dalam setiap hidup kami. Engkau punya panggilan-panggilan yang berbeda-beda bagi setiap kami, Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, biarlah kami hidup sesuai dengan panggilan
yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami boleh hidup seturut dengan kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, Tuhan. Apapun yang Engkau percayakan dalam hidup kami, biarlah kami jalankan itu, Tuhan, dengan sungguh-sungguh, Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau, Tuhan, Engkau menuntun langkah hidup kami. Engkau memampukan kami supaya kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Roh Kudus-Mu terus menerangi hati dan pikiran kami, Tuhan. Apa yang sedang Tuhan firmankan, apa yang sedang Tuhan perintahkan dalam hidup kami hari-hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kemampuan buat setiap kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya ketika kami menerima janji-Mu. Engkau tidak pernah berjanji bahwa hidup kami akan baik-baik saja tanpa ada masalah, tanpa ada badai, tanpa ada topan, tanpa ada pergumulan, Tuhan. Justru ketika kami mau melakukan kebenaran firman-Mu, ada banyak tantangan, ada banyak hal yang mungkin bertentangan dengan diri kami sendiri, Tuhan. Tetapi kami mau taat, Tuhan. Kami mau taat, Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya firman-Mu itulah yang akan membuat hidup kami diangkat, Tuhan. Hidup kami akan diberkati. Hidup kami akan mengalami kebaikan daripada Tuhan. Sekalipun berat, tapi kami yakin dan percaya ada Roh Kudus yang akan memampukan, yang terus membimbing kami, Tuhan, sehingga kami bisa melewati setiap lembah-lembah kekelaman itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Biarlah pesan firman-Mu ini, Tuhan, Roh Kudus yang terus mengingatkan. Biarlah kami menjadikan kehendak-Mu yang utama di dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Masih di edisi Natal Bapak Ibu ya. Kita masih ada di edisi Natal. Kita masih bersyukur buat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dengan penuh sukacita kami menyambut setiap Bapak Ibu yang setia boleh hadir di ibadah kita. Terima kasih buat hamba Tuhan, firman Tuhan yang luar biasa yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Dan saya selalu katakan, kita jangan jadi pendengar yang setia, tetapi juga menjadi pelaku yang setia. Karena Tuhan katakan apa? Bukan yang berseru-seru memanggil nama Tuhan, ya, itu yang masuk dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat setiap hamba-hambanya. Kami menyambut setiap Bapak Ibu yang setia boleh hadir di tempat ini dan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ya, boleh Ibu berdiri saja dari situ, tidak apa-apa. Saya yang perkenalkan. Ya, terima kasih buat Ibu Silalahi Boruma Juntak. Saya juga kaget ini ada dua ya. Ibu Silalahi Boruma Juntak. Mamanya apa? Hah? Agmi. Ya, Mama Agmi. Ya, terima kasih boleh hadir di ibadah GBI Lewekar hari ini. Boleh Bapak Ibu berikan salam ya buat yang hadir. Ya, terima kasih. Terima kasih buat kehadirannya. Saya percaya ini bukan pertemuan kita yang pertama, tetapi juga yang selanjutnya. Ya, puji Tuhan, salam buat Bapak Silalahi, supaya minggu depan kita boleh bersama-sama di tempat ini untuk ibadah Natal kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kegiatan sepanjang bulan Desember ini masih tetap diliburkan, baik Cool, baik Lagu Ceria, juga untuk Junior Church masih tetap libur sampai nanti Januari. Nanti akan diumumkan kembali. Minggu tanggal 25 Desember adalah hari Natal. Kita bersyukur pas hari Minggu, pas Natal, kita ibadah sama seperti biasa. Tanggal 25 Desember itu kita ibadah tetap pukul 10 pagi seperti biasa. Dan kita akan mengadakan perjamuan kasih. Ya, perjamuan kasih Bapak Ibu, kita mau semuanya kita bawa makanan masing-masing. Gak perlu yang wah-wah, tapi yang sederhana saja yang kita bawa sama-sama, kita akan menikmati sama-sama. Setuju ya Bapak Ibu ya? Apa saja boleh.
Mungkin mau makanan, itu mau roti, mau snack, mau apapun silakan. Kita akan sama-sama menikmatinya di hari Natal. Puji Tuhan, nanti itu untuk hari Minggu. Kemudian ibadah tutup tahun pada hari Sabtu 31 Desember 2022. Seperti tahun lalu kita mengadakannya jam 5 sore. Ya, kita mengadakannya jam 5 sore supaya nanti kita juga boleh sama-sama di tempat ini dan ada kesaksian bagi Bapak Ibu yang rindu setiap keluarga boleh menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2022 dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam rumah tangga, pelayanan dan pekerjaan kita. Jadi mohon dipersiapkan. Kemudian ibadah minggu tanggal 1 Januari tetap ada karena itu hari Minggu tetap pukul 10 di tempat ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Natal kita sudah selesai. Kita akan fokus kepada pembangunan yang ada di Blok E untuk rumah ibadah. Janji iman sampai hari ini 4.200.000, yang masuk itu 2.850.000. Bapak Ibu yang masih rindu memberikan boleh silakan. Kemudian kemarin kita sudah, puji Tuhan, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, Natal kita boleh sukses ya. Tidak ada ketuanya. Bapak Ibu tepuk tangannya tanggung banget. Iya tanggung banget loh. Kalah kalau nonton bola loh. Ya, kalah kalau nonton lomba yang lain. Ya, jadi Natal kita, panitia Natal sudah dibubarkan dan kita masuk di dalam yang baru yaitu panitia Paskah. Kemarin saya tanya dengan ibu-ibu, bapak ibu yang hadir, saya mau tanya Paskah kita kemana? Ternyata kerinduannya itu keluar, bapak ibu. Ya, keluar. Jadi nanti kita akan rembukan bagaimana dan mulai hari ini kita akan masuk. Mungkin nanti pas mau hari-harinya kita kalau mau janji iman terserah nanti dengan ketua panitianya. Tapi jadi makanya mulai hari ini biasanya kita persembahan Natal kita akan ganti dengan persembahan Paskah kita. Dan nanti bulan depan akan selang-seling dengan persembahan diakonia. Ya puji Tuhan. Jadi panitia Paskah sudah dibentuk. Ketuanya adalah Ibu Dewi Mariana. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Ya. Jadi nanti kita akan sama-sama untuk menentukan tempatnya nanti Pak Gembala yang ini. Kemudian Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptis selam dan juga untuk penyerahan anak atau konseling boleh menghubungi Gembala di tempat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menjadi jemaat di tempat ini, silakan juga untuk mengambil KKJ dengan Gembala di tempat ini. Puji Tuhan, minggu depan yang bertugas yaitu untuk Natal kita tanggal 25 Desember, hari Minggu ada Bapak Gembala sebagai pembawa firman Tuhan. Kemudian worship leadernya adalah Ibu Friska Ayu, nanti selanjutnya akan diumumkan kembali. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini ya ada umat tidak datang, tidak apa-apa. Ada penyerahan diakonia dari panitia Natal. Dari panitia Natal 2022 akan memberikan diakonia atau persembahan kasih untuk ada beberapa orang yang sudah ditentukan kemarin. Yang pertama saya mau panggilkan untuk Ibu Rohati, boleh maju ke depan. Ya. Bapak Ibu nanti jangan lihat harganya ya. Jangan lihat nominalnya, lihat bagaimana panitia Natal itu rindu untuk memberkati. Ada Ibu Lukas Manurung. Ya. Ada Opung Argia Huta Barat. Ya. Ada Oma tapi hari ini tidak hadir. Kemudian ada guru sekolah minggu yaitu Ibu Novalina. Ya. Yang lainnya nanti menyusul. Ya, boleh Pak Gembala yang menserahkan. Pak Gembala yang serahkan pertama itu ke Ibu Rohati. Diakonia dari panitia Natal GBI. Kemudian untuk Ibu Lukas Manurung, untuk Opung Argia Huta Barat. Untuk Oma tidak datang, untuk guru sekolah minggu lain sendiri Pak Ayu.
Ya. Ya, itu untuk guru sekolah minggu ada di sana. Ya, jangan turun dulu, jangan turun dulu. Ya, ya, jangan turun dulu. Itu yang sekolah minggu kayaknya isinya apa? Jangan turun dulu. Ya. Semoga semakin semakin semangat melayani. Oke, terus jangan turun dulu, kita foto dulu. Ibu Gembala silakan Ya. masuk, foto dulu. Foto dulu ya. Ayo Pak, di situ aja Pak. Pegang ya, Ayo, posisi Pak. Ya, oke. 1, 2. 1, 2. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ya ini adalah ibu-ibu yang luar biasa, ya. Ibu-ibu yang luar biasa, sekalipun mereka sendiri, ya. Mereka sendiri tidak punya pendamping, tapi tetap setia di dalam mencintai Tuhan. Tetap setia datang beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita, persembahan untuk pasca kita. Kita mau angkat satu pujian. Rapnya aja, Yesus Engkau Juru Selamatku, ya. Yang sangat dikunci. Semakin diberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji dan syukur Bapa kami ucapkan kepadamu di siang hari yang indah ini atas segala kebaikan-Mu Bapa, atas segala kemurahan-Mu Bapa. Bisa kami Tuhan hadir di tempat ini, di rumah-Mu ini Tuhan Yesus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami sudah mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu tuh, kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu Pak Aib Korsumat. Semoga Tuhan hamba-Mu ini pelayanannya semakin Kau berkati, Engkau berkati Tuhan kerinduannya, Engkau berkati Tuhan seluruh aspek kehidupan hamba-Mu ini. Engkau jadikanlah Tuhan pelayanannya menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami juga Tuhan memohon kepadamu, karena kami percaya Bapa, Engkau adalah Bapa yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kepadamu lah Tuhan kami serahkan kehidupan kami. Engkau lah Tuhan Yesus menutup kukut kami dengan darah-Mu yang kudus. Engkau lah Tuhan Yesus selalu hadir menjaga dan membimbing kami. Dan kepadamu lah Tuhan kami percaya dan berharap, karena kami percaya Bapa, berharap kami tidak sia-sia, karena kami juga percaya Tuhan, bagi-Mu tiada yang mungkin dan tiada yang mustahil. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik. Kami juga Tuhan mengangkat doa syafaat kami kepada orang saudara-saudara kami yang belum mendapat pekerjaan. Engkau berkati Bapa, Engkau berikanlah Tuhan pekerjaan yang lain kepada mereka.
Engkau berkati Tuhan agar menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus, kami juga Tuhan mengangkat doa sahabat kami kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Engkau Tuhan menyembuhkan mereka dimanapun mereka sekarang berada Tuhan. Belum Tuhan Yesus yang menyembuhkan dan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan percaya bahwa Yesus lahir ke dunia ini sebagai juru selamat, rela mati menderita, bangkit untuk menebus dosa kami dan menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, mampukan kami agar apa yang kami berbuat dalam kehidupan sehari-hari hanya untuk menyenangkan Engkau saja Tuhan, dan jadikan kami Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik, yang taat setia melakukan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik, kami juga Tuhan berdoa kepada jemaat-Mu di tempat ini. Apapun Tuhan pergumulan kami, apapun Tuhan Yesus yang kami alami, beban berat yang kami pikul Bapa, kami percaya ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan. Engkaulah Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada kami, Engkaulah Tuhan Yesus memberikan kesanggupan kepada kami, agar kami Tuhan selalu setia, agar kami Tuhan Yesus percaya bahwa Kaulah Tuhan pengharapan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Apapun permasalahan kami ya Bapa, kepada-Mu lah Tuhan kami serahkan. Engkaulah Tuhan Yesus yang berikan jalan keluar dalam segala permasalahan kami hadapi. Engkaulah Tuhan Yesus yang berikan terbaik, dan Engkaulah Tuhan Yesus berikan petunjuk apakah yang harus kami lakukan Tuhan, apa yang harus kami perbuat Tuhan Yesus dalam hidup ini. Kami mohon Tuhan petunjuk-Mu hadir dalam kehidupan kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa untuk suami istri kami tempat ini Bapa. Engkau berkatilah Tuhan kehidupan rumah tangga kami. Engkau berkati Tuhan usaha dan pekerjaan kami. Engkau berkati Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan kami anak-anak-Mu tempat ini Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang menjaga dan memimpin kami selalu. Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kepada kami yang terbaik dari-Mu ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah Bapa Juru Selamat yang selalu akan menolong kehidupan kami. Engkau akan mengangkat kami Tuhan lebih tinggi lagi. Engkau akan berikan terbaik dalam kehidupan kami. Engkau juga Tuhan yang beri petunjuk dalam kehidupan kami. Kami serahkan Tuhan Yesus kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa untuk anak-anak kami tempat ini Bapa. Engkau berkati Tuhan tumbuh kembang anak-anak kami. Engkau berikan Tuhan kesehatan. Engkau berkati Tuhan pendidikannya. Engkau berkati Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan anak-anak-Mu ini juga Tuhan, agar menjadi Tuhan menjadi anak-anak takut akan Engkau, menjadi anak yang menghormati Papa dan mamanya Tuhan, agar menjadi dengar-dengar sama orang tuanya Bapa. Kami mohon Tuhan perlindungan-Mu hadirlah selalu Tuhan Yesus dalam kehidupan anak kami, kemanapun mereka bermain, kemanapun mereka melangkah Bapa, penyertaan-Mu selalu menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Baik. Kami mohon juga Tuhan pada-Mu di siang hari yang indah ini. Engkau berkatilah Tuhan usaha dan pekerjaan umat-Mu tempat ini. Engkau berkatilah Tuhan agar menjadi berkat bagi semua orang. Engkau buat Tuhan pekerjaannya berhasil. Engkau buat Tuhan apa yang menjadi gerannya terwujud. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa mengangkat doa sahabat kami kepada pemimpin jemaat, kepada pemimpin gereja kami, yaitu gereja GBI. Siapapun mereka Tuhan Yesus yang tidak kami sebutkan satu persatu, kami mohon kepada-Mu Tuhan. Engkau berkati Tuhan pelayanannya. Engkau berkati Tuhan program-program yang direncanakan oleh pemimpin gereja kami ini, agar semuanya terwujud dan terlaksana dengan baik dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan mengangkat doa sahabat kami kepada Bapak Gembala kami tempat ini, Pak Eka Sumat. Engkau berkati Tuhan keluarganya. Engkau berkati Tuhan seluruh aspek kehidupan hamba-Mu ini. Tutup selalu Tuhan Yesus dengan darah-Mu yang kudus. Kemanapun hamba-Mu ini melangkah dan kemanapun Tuhan hamba-Mu ini berjalan, Engkau Tuhan menjaga dan melindunginya. Apapun Tuhan program hamba-Mu ini untuk kami laksanakan dalam gereja kami ini, Engkau bantu kami Tuhan Yesus agar semuanya berjalan dengan baik dan bisa terwujud dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau tahu juga ya Tuhan bahwa kami sudah merindukan gereja, dan itu Engkau sudah jawab ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Dan apapun yang Tuhan yang butuhkan gereja kami ini, ikhlas Tuhan campur tangan agar semua bisa terwujud Tuhan. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu hadir selalu dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan apapun program gereja kami ini Tuhan untuk yang akan datang, hadirlah Tuhan selalu untuk memberikan pertolongan. Engkaulah Tuhan Yesus memberikan jalan keluar. Apapun yang butuhkan gereja kami ini Tuhan, Engkaulah Tuhan yang memberikannya. Apapun Tuhan Yesus yang butuhkan gereja-Mu ini, agar kami Tuhan menjadi jemaat yang menjadi saling mengasihi satu sama yang lain. Kami mohon Tuhan pertolongan-Mu hadir selalu dalam kehidupan kami. Kami jadikan kami Tuhan menjadi jemaat yang setia kepada-Mu saja Tuhan, karena kami percaya Bapa, karena kami percaya Tuhan Yesus, bagi-Mu tiada yang mungkin dan tiada yang mustahil.
Tuhan Yesus, Tuhan Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami tahu Tuhan, kami ini adalah hamba-hamba yang penuh dosa. Tapi kami percaya Tuhan, pengampunan-Mu engkau Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Marilah kita mengangkat, marilah kita berdoa bersama-sama, menyampaikan bersama-sama dengan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua bangkit berdiri. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Ini adalah kesempatan dan waktu yang indah buat setiap kami Tuhan. Karena di dalam ibadah ini Tuhan, Engkau sudah hadir dan Engkau sudah melawat dan setiap kami Tuhan sudah berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar lagi ke Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun kami, menyertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Roh jahat, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti dalam hidup kami. Mari Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita menerima berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, pertolongan, penghiburan yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.